Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was syahadah فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasun dakhilun. Yang mulia kami hormati Ayahanda Kepala Desa Tabomo Timur bersama seluruh perangkat dan jajaran pemerintahan yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang mulia minta kerja pemerintahan desa, Bapak Wakil Ketua BPD, Pak Sekretaris, yang saya hormati unsur syar'i, Tuan Imam, Sarada Hatibi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, wabil khusus istimewa dan teristimewa keluarga yang berduka, suami, anak-anak, cucu, serta seluruh keluarga yang terkait dan terhimpun di dalamnya. Sebagai wujud syukur kita pada malam hari ini, izinkanlah saya mengajak kepada kita semua, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah izinnya jua, sehingga pada malam hari ini kita masih beroleh kekuatan, kesehatan dan kesempatan, sehingga masih turut hadir menyatu bersama dalam pelaksanaan doa arwah hari ke-7 mengenang almarhumah Ibu Syarifah Pakaya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, keluarganya. Insya Allah curahan rahmat ini sampai kepada kita semua. Amin. Dan kita doakan bersama, semoga curahan rahmat maghfirah ini akan selalu menyertai almarhumah di alam kuburannya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya memberikan pencerahan kepada adik-adik saya minta waktu masa jam 8.50 sampai jam molo Bapak Sek ya, setengah 11. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita yang pertama datang di tempat ini adalah fa innal hadaya ahaulil amwati ad-du'a wal istighfar. Kedatangan kita di tempat ini adalah mengistighfari almarhumah, dan yang kedua adalah mendoakannya bahwa itu malio di yang ipa ke dalam kubur, bahwa untuk sama-sama kemudian mendoakannya. Mungkin Bapak dan Ibu secara terbuka buat yang menghidupkan pengambil bololu arti totalalio lian ipa ihlas itu memaaf olio.
Kemudian yang kedua, doa lebih. Berdawalu perwali. Ya, Allahumma ajirha minasyaitan. Semoga beliau tidak diganggu lagi oleh iblis. Wa min ajabil kabri. Sikisario atau dari mengkubur minta alima. Kemudian yang berikut, wasabit indahu masalati mantikahu. Diberikan ketenangan dan keteguhan hati di dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kubur, dan sekaligus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Amin. Dan yang berikut, wafta wa samai wa abwabal jannati liruha. Semoga seluruh pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibukakan untuk almarhumah. Amin. Itu yang pertama, kedatangan kita. Kemudian yang berikut, di dalam ceramah pada hari ini kita mengambil pembelajaran ibrah. Kafa bil mauti wa ida. Cukuplah uti umatnya mari pembelajaran langsung, pengajaran orang bersama-sama. Pembelajaran yang pertama, saya memberi satu kisah dulu. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz Khalifah lahutu muzakara, lahutu majelis, kemudian berdialog. Yang didialogkan itu adalah soal kematian. Yang hadir di majelis itu ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ali bin Fudail, kemudian yang berikut Yusuf bin Usman, kemudian yang berikut adalah Muhammad Al-Lika, dan yang berikut adalah yang keenam yang hadir di tempat itu adalah Abdul Wahab As-Sahraini. Jadi ini ulama-ulama besar di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah mereka berkumpul, bukan membicarakan langsung, tapi tema yang nantinya dibicarakan adalah tentang kematian. Menurut kalian kan pernah melihat orang yang di dalam sakarat. Pada hemo otot tinggal teh lihualio, hemo otot teh taputolio, hemo otot teh tabiali, wah hemo otot tamahuli dibawa di keranda. Kemudian yang berikut, kalian juga pernah melihat orang yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Kira-kira mana yang menarik perhatian Anda? Di antara semua ini, kira-kira yang berkesan di hati Anda yang mana? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah mereka terdiam dan termenung memikirkan tentang kematian itu, ternyata tinggal pingsan, tidak sadarkan diri. Begitu mereka beberapa menit tidak sadarkan diri, ada yang menangis, ada yang terdiam dan termenung terus menerus, ada yang tidak mau makan dan tidak mau minum. Bahkan Bapak dan Ibu mau tinggal luka, dia mutung pisang. Dia bilang kusalile Umar bin Abdul Aziz, menuntut olehmu apa yang berkesan? Ya, Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan, "Wali atau mengambil waktu bahulin pisang." Itu doang. Kali ada beberapa hal yang berkesan pada hati saya. Kalau itu, ketika seseorang di dalam sakarat, apalagi di dalam waktu najah, tahu lumur, dia mau tahu, pandangannya jadi gelap,
pendengarannya akan hilang, dadanya tercabik-cabik, hatinya pun sangat pedih dan perih pada saat itu, dan sakit sekujur tubuh. Jadi mongoto wabak ngamila toh apa-apa kabuti mongoto buat teh pemikiran apakah mampu manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu elalaki, sehingga saya selalu terdiam, apakah mampu saya pada akhir hayat saya bisa mengucapkan kalimat tauhid itu. Wah, itu doa latihan. Semoga saya, keluarga saya, dan kita semua yang hadir di tempat ini bisa mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu doa latihan. Kita rangkaikan Bapak dan Ibu dengan pengalaman seorang dokter Imota Luhutu uji coba ke rumah sakit. Dari 1000 pasien yang dirawat, ya, 1000 pasien yang meninggal dunia di rumah sakit, ternyata dilaksanakan penelitian 70 talok kalima, 930 orang talok kalima tomate itu yang mau hirman, 930 tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid ketika Bapak dan Ibu meninggal dunia. Jadi 70 orang untuk 70 tadi itu berarti kok 7%. 7% niku kalau kalimat kalau 70 orang hanya 7%, sangat sedikit. Berarti kalau demikian, kalau nantinya dasar tapi tetap masuk ke soroga 70%, berarti 930 orang yang masuk ke neraka karena tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid. Secara logika itu, secara matematika. Tapi mungkin ada rahasia Allah di balik itu. Juga dia memikirkan apakah saya mampu dari 70 orang yang dapat mengucapkan kalimat tauhid tadi, setelah dikelompokkan lagi ternyata mau pula patokan tahu ini. Jadi ada 20% anak-anak loh kalimat. Bahkan dokter itu buat kajian. Untuk kajian putih di dokter karena tak ada hal lain iki kina putih mate tanggulit teh amat. Kalau tanggulit teh amat teh jadi Pak Ahmad. Jadi seorang anak kecil yang berumur 10 tahun kelas 3 SD tidak dituntun oleh kakeknya, bahkan dokter pun tidak menuntun dia untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia sendiri lancar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melindul dokter opa wala untuk tabuti atau wamuno wali wamulatia kalau semolong kelas 3 SD Uti wana melancarli atau pun memailu pun ulo ayadi, maupun ulo ayadi, boleh putul tali inati, sehingga dia mampu mengucapkan kalimat tauhid. Wali hepuhutu liyo, biasa liyo wali mamona de sekolah tir karena tipa pali mama alonika, timang malio wali mailate, jadi timaman tali inati mailate patama biliah ulati. Mamanya pun bapak dan ibu meninggal dunia karena melahirkan dehi, melahirkan anak yang kedua. Jadi mau hula putih amat. Jadi ibunya meninggal dunia, kemudian bapaknya sudah kawin lagi. Tinggal 5 tahun ke nanti ke 50. Boleh potol tarik nanti 25 menek kelas 3 bukiti yo. Dehi ala tes 10.000 uang kolan cari di sekolah. Ternyata itu mal tahu ditambah oleh putih doi hanya 5.000 yang dia sempat belanjakan, kemudian 5.000 dia simpan.
Lapatan dia mau selalu mendengarkan pengajaran dari ibu agamanya. Ibu agama dia bisa satu sekolah. Kalau sudah ada orang tua yang meninggal dunia, yang bisa mengangkat ajab dan siksa daripada orang tua di kubur adalah sedekah daripada anaknya. Ibu itu hitam boleh moli itu mahui menunggu malam Jumat pada waktu saat itu setelah selesai salat Jumat, kalau di luar, maka mereka singgah di pelataran daripada masjid itu karena watu-watu potio, orang yang berjalan pun yang bukan dari masjid masuk ke pelataran itu kemudian singgah di sini. Rumah semata kita panggolan motor tinene tabua. Dia lemah kerepek lola di bukti, tepotan li 2.500 ngobon. Tiba guru helitedo pelatihan nenek dulu boluti. Long hebat dari boluti tiba guru. Te amat etina namen nenek ngomong pon. 2.500 pelatihan 10 nenek. Dia keluarkan uang 25.000 dia serahkan kepada nenek. Lepata arti ya, bola hamba ke bola pertama yang lebih kali. Sumpahkan sama teman-temannya. Wali uti nenek kali yang maaf. Lo malah malah di sebenarnya boleh hilakan dan nenek titina. Bukan nawali nenek dia mau itu, wali mau bolu teri mau malu lagi. Waktu web, wali alhamdulillah. Malu kali udah mau tahu bu momot. Tali itu kalau kalimat, tali kikin awet, petani bagul dari tali bagul. Berapa uang belanja kamu tiap hari? 10.000, 50.000, ada tahu lagi ya. Setiap hari Jumat saya serahkan kepada fakir miskin untuk mengangkat ajab dan siksa daripada ibu saya yang sudah meninggal dunia di dalam kubur. Kali itu tahu kalimat, kalau pikirannya orang dia. Fata'ul walimam walau apa walimam tak kekeinginan normal tiari. Kalau normalnya anak-anak mau hintiga medu mau dumpo mau hulonu mata taman dia gitu. Mau hintiga mau hulonu lolango mata taman ini. Mau hintiga mau lolango hui oleh pengalas sama-sama. Berarti kalau demikian dia mau masukkan bapak dan ibu, anak itu mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat karena tidak ada benci, dengki, dendam di dalam diri. Dia betul-betul tak kena betul. Dahirlah tetap kena itu. Tak kena mau hintingan rumah dupo mau ulur rumah tata mandi. Menolak. Hintingan lebih dari tahun ini maaf. Taruh belakang, kalau taruh belakang, pada harap dari api. Mati mau tak lama bapak dari malam pemilihan poli malah mau tadi 50 tahun atau 50 tahun, karena masih ada dendam di dalam diri. Jangan harap mau kalimat. Ya, dia harap itu mau kalimat seperti itu. Yang kedua, dan bolu tua lima, baru itu ketika lima jenazah dimandikan, wati aliyong. Pada saat itu, walaupun dada banyak sekali pakaian yang ada di rumah, tapi ketika kita menghembuskan napas terakhir, semua atribut yang ada di badan kita, seluruh pakaian dan seluruh atribut yang melekat di dalam pakaian kita ditanggalkan semua dan kita akan ditelanjang. Hemo ala teu itu susunya data walima tola mari wal kain lagi. Tapi terakhir bapak dan kita ditelanjang. Kemudian kita dimandikan. Tahu heli wali mutie sehingga itu tolong toto hulung dalo. Tinggal lu kalau hubele ke ayah. Kalau tinggal lu kalau
Mapulihulio lo petugas kemaye. Lalu itu dasar lima. Ketika orang tua kita yang meninggal dunia, maka wajib anak-anaknya, adik dan kakaknya yang ada hubungan nasab, ada hubungan darah, wajib memandikannya. Di pemalu aku pemuda kita keluarga dekat itu yang di dalam rumah itu yang memandikannya. Lepas kau yang polihurtie, popodugaro taluhe tiong buto, taluhu di poilo buto, butia meme pomuhuto, petala nusa moluto, pakai tombigo, ya roati, bolo odusa bulong ali papati, bulong ali mama, makali aminatnya supaya walima bolong moluto. Betul nggak ludung dari papati walau mengakibatkan dosa buat yang kuburkan nyala. Pada mata orang conversion, walau mata li papati, walau mata li mamati, walau belum mohiu diam, balik bila helok, walau tak usah lulu tamaya kalau ditolongan, ulingi mamati, ulingi papati, walau mali lo dilalu dia mal dilol lulu tamaya peniati lo wala iyo. Kalau ditolongan, wow dila, wow beresion sekali lagi. Begitu juga tangan dan kaki, begitu juga tubuh. Ya, pemebele behemo yang atau tahu kemaluan. Walau kemaluan di papati, wow dada tama ilo Korea liyo, ampun mamaya om. Mau hiong itu. Ketika anak-anak melihat kemaluan ibunya, kemaluan ayah, molu tu atau ni, molu tak keke itu tembele aku molu, molu kamu tu di luar kamu tembele aku, udah dipotong tulangnya tiru itu, tidak mampu bapak dari unsur syari menceritakan itu dan menyampaikan itu, hanya secara umum. Jadi air secara umum yang nantinya akan disampaikan. Tiga elang kamu laut di papan putih yang model mengobuah. Dan umumkala itu kadang akan bercucuran air mata kita dan kita tidak mampu untuk menahan. Apalagi untuk itu lo bilang. Apakah kita mampu kepada itu tahu? Justru bapak dan ibu itu menurut wajib membutuhkan taluh ben supaya mereka di petugas meni malam di hati cuma perlu beres malam itu boleh musikku. Yang ketiga bapak dan ibu ketika dikapani ketika dikapani ambola di upamakai itu kapan kain putih boleh dilolibih yang tidak berpikir, diguntingin tidak ada pikiran. Pemuli orang itu 3 atau 4 lembar yang melekat di badan tubuh kita. Bahwa sementara pakaian tidak ada ke dalam bel. Ternyata itu pakaian yang dulu dia itu deh. Patato tihutul yang mota sama ulu ila ulu. Tihutato ujung ilo dulu. Hati-hati pak budak sama lo ila bulo ah. Beritolo jo. Ya. Dompok pintar lo tahu ay kok tahu tam bisa lah mocoran. Dan juga mau tahu ada ila bulo. Bilhutul jamaah ila bulo kan. Ini yang perlu kita bapak jadi pembelajaran. Sudah ketiga, keempat. Ketika kita mau disalami, dia menyau. Kita biar tahu bahwa pernah kan. Menama di hati ke posisi ada syarat jenazah, aku tidak sempatkan dirimu untuk syarat jenazah. Kata ternyata oleh tabian yang menguliwak. Ketika kita naik di usungan, pulau data
lo otot delompe motor dadak bodelo diler dele, tapi ternyata kendaraan kita yang terakhir adalah keranda. Dimasukkanlah kita ke dalam liang lahat, beralaskan 5 butir tanah yang telah dibuat oleh Joni. Pengobong padahal tobele, madi, topusa, dan sopa dan seterusnya yang ada di rumah. Kenapa aku ditempatkan di tempat yang jijik seperti ini? Tanah yang mungkin sudah berbecek. Apakah kita mampu Bapak dan Ibu menahan ini semua? Ini pembelajaran. Akhir daripada semua perjalanan ini adalah doa kita. Semoga almarhumah dan almarhum itu kedua memasuk desro kubur 5 taman-taman surga. Tetapikah apakah kita mengenal makhluk yang pertama yang dikeluarkan dari dalam surga oleh Allah? Atau tabe? Ketika belum ada dunia Bapak dan Ibu, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Surga sudah ada penghuninya, malaikat 12. Kemudian diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam tercipta, diharapkan malaikat dan iblis untuk sujud di hadapan daripada Nabi Adam. Malaikat bersujud motai, tapi pengakan waktu mau sujud tolak atau ke Nabi Adam. Saya kan terbuat dari cahaya, sementara Nabi Adam hanya terbuat dari tanah. Saya tidak mau. Nanti diklarifikasi oleh Allah. Kalau dia menganggap lebih tinggi dari dia tuh gua amele molok tinggi. Dia atalin malaikat. Boleh mau ada molok tinggi, boleh kali itu. Utimota, bawa, utima, kadera. Nanti Nabi Adam, Bapak dan Ibu yang bisa menyebut benda-benda yang ada. Malaikat dan iblis tidak mampu. Deuluti Adam, baru kita Bapak dapat mengetahui nama-nama benda. Jadi uluti Adam kasus. Salutlah Bapak dan Ibu, malaikat sujud di hadapan daripada Nabi Adam alaihissalam. Bola tiga bu. Orang pilih lagi, dia apa? Bilang aja dia mau sujud di oleh Adam. Halak tani minan, wa buteklah tulinan betul. Wa halak tahu mintin, wa timota kali mota di Adam mau berhubung betul. Masalahnya mau sujud di Delhi. Keluarlah engkau, kalau kau tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam, keluarlah dari surga. Latih kau keluar. Tidak malah kalau keluar ini dulu Baintaliyo tidak taat pada perintah Allah. Beritahu lu dipaksa. Berhenti malah kemarin wali. Tidak taat kepada perintah lehan. Masa di surga itu tetap keluar juga. Kalau itu BST, dia baru lupa itu, karena tidak taat. Jadi tidak taat kepada perintah, sujud. Yang butuh bahkan keluar itu surga dia, oke. Latih, oke. Wali pehelian dulu. Walau itu, panjangkan umurku. Beli malah tidak tampuan. Biarlah tempuan, muka-muka latih, pada mau latih upah sangka kala kedua. Dari tempat telah. Kemudian yang berikut, iblis itu adalah diberi sin, S-I-N-N. Motoran ada bosin, sin bias, surat izin mengendara. Itu sin, surat izin menggoda manusia. Pada itu Pak Roh. S-I-N-N, sin. Jadi beri sin iblis oleh Allah, surat izin menggoda manusia.
Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama, dia tidak taat kepada perintah dan juga tidak mau ingin menjauhi larangan. Yang ketiga, iblis dikeluarkan dari sorga karena terlalu sombong atas dirinya. Aku tercipta dari api, sementara kau hanya tercipta dari tanah. Berarti ada kesombongan diri, menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain dan menganggap orang lain rendah. Dan apa? Jadi dia tidak taat perintah, melaksanakan larangan. Kemudian yang berikut, sombong kepada dirinya, kemudian menganggap remeh orang lain. Dan apa? Terutama kita, ciki apa pintu, ciki rumah aku tidak ada, ciki itu tahu. Dan pimpin mungkin, waduh bapak tuh masuk-masukan. Yang kelima, tidak mau bertobat. Jalur tobat itu belum keluar dia, padahal membuat kesalahan seperti itu. Baca memilih aku bertobat kepada Allah. Kemudian yang keenam, tidak mau minta maaf. Buat tamu hulata, dahulu tadi buat tamu hulata, milih maaf dari dua wali imam, dua penceramah, dua ayah anak mau milih imam, milih maaf betul. Seharusnya oleh tidak mau namin milih maaf betul. Kalau itu sifat dilatih. Jadi iblis dikeluarkan dari sorga karena ada 6 sifat. Ada 6 sifat itu. Apakah sifat iblis itu ada pada diri kita? Tolong koreksi. Mulai. Jangan cikiron itu. Kata cikiron. Semua pintu. Di wolo-wolo mati wolo itu. Belum mau. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ada sifat sombong di dalam diri. Sebesar atom. Atom itu dari pula enggak. Walau sifat sombong di dalam diri kita, jangan harap masuk di sorot. Dulu sombong. Walau mau sombong itu dari harapkan pangkat dan kedudukan, keturunan. Mau sombong ini ilmu ibadah, ya, ilmu dan ibadah menyembuhkan diri kita. Boleh mau lima ibadah daripada ibadah. Sombong itu sekecil apapun sifat kesombongan. Kemudian yang berikut, menghargai orang. Menghargai orang. Rasulullah SAW di suatu majelis, sementara buat persiapan dan strategi berperang, tiba-tiba Salam dengan batoli ayat Salam kita tapi itu dewu maktub pito assalamualaikum. Rasulullah berbuka masam dan memalingkan wajah. Ya pilih tapi itu ayat begitu. Sementara menyusun strategi perang, Lapatam itu adalah dari dasar hukum beliau tamu temuan atau tamu balik tamu pertandingan waluna namanya tapi itu marah. Dibalik itu sementara yang menyusun strategi perang, lebetulnya itu tembak tuh assalamualaikum di abasa wa tawalla, bermuka masak dan memalingkan wajahnya. Ya, anja ahumul a'ma karena itu berturai tapi itu. Nah sekarang itu rata ketemu atau enggak? Kalau itu mau tunggal tapi itu, patah itu memalingkan wajah, patah munyu-munyu tersinggung dia. Tidak tersinggung. Tapi mengapa Rasulullah menangis 3 hari 3 malam? Dia mau tiup pak. Di Lontong Ali tidak tersinggung perasaannya.
Tapi mengapa Rasulullah dengan surat itu diturunkan oleh Allah menjadi dasar hukum surat itu? Ilangailahi meti abasa wa ta'ala karena ya kamu taliwan pemehile wali petunjuk wa mehila mohon talusan fata'alimu walimadia. Maka Allah memperingatkan kepada Rasul 3 hari 3 malam menangis kamu tobat. Tetaplah ya. Nah mereka normal. Kata itu boleh demo kita tersinggung dia atau tidak? Ya, dia ngantuk hui. Apalagi kalau kita bertamu, assalamualaikum, kata. Behuoli menging bos tengah, pi, assalamualaikum. Tapi tamu titik, dia bawa mutamu hamil. Wah, dia udah ulang, dia udah. Tersinggung orang yang bertamu. Sehingga saya selalu, kalau saya bertamu, assalamualaikum, wah behuoli menggo ini tiba-tiba tidak batal saya bertamu. Dan karena orang di rumah tidak mau menghargai tamu. Jangan soal bapak dan ibu kita mudah. Bahkan bapak dan ibu buat dia buktinya lebih bila orang diri saya kaya kan bapak temaga ibu ada bisa lari boro-boro tamu uti mai pumamu pe waduh kamu keluar pe pumamu pe tiga harap pulang tamu saya gaji tamu tuh kecamatan kata motor daerah karena mama dari likutian yo taala kita mau namanya dari saya di bawah tamu memang sama putih di uang pasar ini karena harus disetor mereka jemput tiba-tiba orang di belakang rumah tamu mau bawa atang berhenti mana nama assalamualaikum waalaikumsalam bapak pernah keluar iya lu dari dia lu ya keluar setelah pulang saya mana nama perlu tamu yang uti pernah dia luka pernah akan raja ya kenal pernah buat hati wajah kamu itu boleh main malah dia pilih main papan tahan buat dia mau tahu manusia wahai pilih helewati ya tonton nata mau name de belem waktu motor di luar lebih tapi tetap pun mau pilih main papan tahan pun ya seperti itu Bapak dan Ibu pendidikan orang tua kita diharapkan untuk menghormati tamu jadi walau sifat lolatu dia boleh pengharap untuk masuk soroga menurut Allah mudah-mudahan almarhumah mengobrol yang pulau tertutup akan terhindar dari sifat-sifat itu dan selalu Bapak dan Ibu dia akan dirindukan oleh surga. Lapata putih soroga tapon duduk lo soroga tiga maanuhin nama walaupun monhel iya mau mulai wajhun malihu jadi selalu tersenyum bukan pakai masker dari Allah selalu tersenyum. Kemudian yang berikut yang kedua lisan fasihun selalu berbicara dengan lemah lembut. Salah hati-hati ayat lemah lembut itu Allah kamu kata assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggak mau loh ini kuali kalau kagak mulai mau tuh suara Pak Ustadz latih tahu karena jaga kamu di Korea harus juga suaranya buatnya nanti mau walau orang samuti mati di ibu harap latih memang tua Bapak dari jadi sangat harus dia berbicara dan selalu yang keluar dari mulutnya adalah nasihat ya nasihat apa saja apa baik pendidikan untuk dunia atau untuk akhirat untuk agama jadi perlu jangan Bapak dan Ibu
kita berbicara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mau melapori, baru kan lihat itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mau melapori, jadi hilangkan itu, bukan penduduk sakai. Yang berikut yadun sakiu. Nomor nama itu tinggal nomor tunggal utama modal. Boleh lemari ayo dijaga jarak, mau nanti terus itu. Ya. Kemudian kalbun nakiyun takir. Kalbun nakiyun takir itu adalah kalbu yang selalu berzikir kepada Allah dan selalu ingat kematian. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan ibu, ketika beliau mengingat kematian 70 kali sehari. Lalu umat itu 70 kali sehari. Sehingga beliau bapak dan ibu selalu beristighfar. Wa istighfar mutilun Nabi setiap hari 100 kali. Walau nalil istighfar itu dan mohonkan ampunan dosa. Itu dia abusa. Ya? Kemudian dia dijamin masuk surga. Dia yang nantinya akan memberi sabar kepada umat. Bila mana dia boleh beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bila mana itu yang beristighfar, karena aku merasa diri saya adalah bodoh. Itulah orang benar. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang selalu menganggap dirinya bodoh, menganggap dirinya bersalah. Buktinya satu ketika di dalam majelisnya dihulati hulu sama-sama. Ini menghuli itu adalah pakai masyarakat. Ini adalah mata bukti pun waktu kamaina. Para sahabat berdiri, maka Rasulullah pun berdiri. Kemudian mendoakan semoga rahmat dan maghfirah akan selalu melindungi almarhum yang sementara di sini. Tetapi tiba-tiba hari berikutnya datang lagi mulia Tuhan. Nabi mati diulang mulu karena yang kita lambat mati diulang mulu. Para sahabat duduk semua. Wali ya Rasulullah, tabuti wal tahulu hebuti Yahudi kafir. Wali segaitan ya dia wali jalan tinggi hulu. Bolwar Nabi maaf. Pilih hula itu karena manusia. Boleh tahu hulu Nabi hulu hulu. Huli atau mabida-bidai maya ki waktu dia pokok hulu tak boleh. Kalau tak pilih hulu tak boleh itu manusia. Tadi yang pilih hulu. Kalau dia manusia, apa ya hulu? Itu boleh dia. Karena merujuk pada sejarah. Patawal pelele hati Allah. Boleh bukti tidak boleh hati oleh. Kayak hulu tak bukti. Wali mahepe hati Allah itu wajah kapilah. Tidak mana boleh ketapilah. Walau indalo nama nebele liwat dia. Kira-kira dia dari Yahud. Itu seperti Nabi. Jadi Nabi itu merasa bersalah segala sesuatu yang terjadi. Sehingga itu mau pakola, pulau di kaya, menurut pulau dulami uti pulau di pulau. Dia menurut saya, itu menurut saya ini harus dibuat begitu. Kita mau ngopang lagi, menurut pulau dulami uti pulau di. Menganggap dirinya bodoh, menganggap dirinya bosan. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk hidup. Amin. Sama-sama itu menunggu. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ighfir laha
warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'brari ya aziz ya ghafar. Sallallahu ala khairi halqi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.